Pria 1 detik yang lalu masih meminta maaf kepada wali kelas untuk adik yang bermasalah. 1 detik kemudian baru menyadari bahwa orang itu ternyata adalah mantan pacar pertamanya. Ternyata 7 tahun yang lalu, wanita itu bertahan di tengah dinginnya salju, menunggu di depan pintu rumah pria itu semalaman. Lebih memilih menghancurkan masa depannya daripada kuliah di Tsinghua atau Peking, hanya untuk memohon agar pria itu tidak memutuskan hubungan dengannya. Namun pria yang dulu berjanji akan menikah dengannya setelah lulus, hanya meninggalkan satu kalimat dingin tentang pindah ke lain hati, yang menandakan berakhirnya hubungan ini. Saat itu, pria hanya bisa terus memberi isyarat kepada adiknya. Dulu dirinya, namun membuat wali kelasnya basah kuyup di bawah selama semalam, dan bahkan menangis sepanjang malam, mengenai perbuatan kejam yang pernah dilakukannya. Kini dia hanya bisa berharap adiknya semoga beruntung. Saat adik berusaha memahami maksud pria itu, wanita itu akhirnya berbicara dan memecah kebuntuan. Ini akan segera menghadapi ujian masuk universitas. Pacaran di usia muda dapat mempengaruhi belajar. Saya harap Anda para orang tua memperhatikan hal ini. Apakah ini begitu canggung? Tenang saja, Bu Gu. Saya akan memberi pelajaran padanya saat saya pulang. Pacaran di usia muda itu serius. Saya berharap orang tua kalian bisa memberi perhatian sedikit. Pacaran di usia muda tidak hanya mempengaruhi belajar sendiri. Hal ini juga mempengaruhi pembelajaran orang lain. Sebelum ujian masuk universitas, harus mencegah terjadinya perilaku pacaran di usia muda. Sekarang ini terdengar sangat serius. Bukankah Anda juga pacaran di usia muda dulu? Kenapa sepertinya sangat takut pada Bu Gu? Keluarga kalian pacaran di usia muda. Itu adalah tradisi keluarga. Di mana? Ini karena Anda, Bu, memberikan didikan yang baik. Bukan. Saya bukan maksud seperti itu. Saya tidak pernah mengajarinya untuk mengejar orang lain. Wah, luar biasa. Anda harus menyindir saya, ya. Meskipun Gu Xiang adalah saya dulu. Kamu yang mengejar dengan aktif. Tapi saya juga yang memutuskan hubungan lebih dulu. Apa? Mulut saya yang jelek ini. Apa yang saya katakan? Bu Gu benar-benar adalah mantan pacar pertamamu. Jangan bertanya atau menyelidiki. Jangan penasaran. Jika kamu tidak bilang, aku akan kembali dan memberitahu ibu. Tapi setelah lulus SMA, dia ditinggalkan olehku. Masih di luar rumah kita di salju. Menangis semalaman. Kamu sendiri dulu bersenang-senang. Gu Xiang pasti akan melampiaskan rasa kesalnya padamu. Semua akan dilampiaskan padaku. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali. Adikmu ini hidup atau mati. Lagi pula, aku yang membiarkanmu berpacaran di usia muda. Gantungan kunci. Bagaimana dia tahu wasiatku? Selesai. Gantungan kuncimu jatuh di sini. Biarkan dia membawanya kembali untukku. Kamu datang sendiri untuk mengambilnya. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah dariku untukmu. Jika kamu tidak datang, anggap saja kembali ke pemiliknya. Sudah 7 tahun, tidak menyangka dia masih ingat. Cuking, cepat lihat. Bukankah ini Gu, si cantik sekolah? Apa yang terjadi dengan si cantik di sekolah? Percaya atau tidak, aku bisa mengejarnya dalam 3 hari. Jangan sok berani, kakak. Apa yang Anda lihat di sini? Oh, aku tahu. Apakah kamu sedang mengintip? Gu Xiang, omong kosong apa? Lihat kemana kamu lari. Mengki. Dengarkan aku menjelaskan. Mengki. Menjelaskan apa? Mengki, kamu memang kejam ya. Kamu menginjakku dan membuatku sakit. Chu Xiaohao, Su Mengki. Perhatikan pengaruhnya. Dia adalah seorang perusuh bagiku. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia memang ingin menjadi perusuh. Dia sudah mengatakannya. Setelah lulus, dia akan menikahiku. Dia juga bilang itu bukan tradisi keluarga. Sekarang kamu harus fokus. Semua pada studi. Dan bukan pada cinta-cintaan. Ini akan mengganggu belajar, tahu tidak? Tahu. Gu Xiang. Aku benar-benar menyukaimu. Mau tidak kamu jadi pacarku? Bagaimana? Sekarang kamu harus fokus pada studi. Dan bukan pada cinta-cintaan. Ini akan menghambat belajar. Kalian memang 2 bersaudara. Sudah selesai kerja. Ayo makan bersama.
apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Setiap hari pergi dan pulang kerja. Tidak ada yang menggangguku untuk berpacaran lagi. Sebelumnya cukup baik. Setelah pikiran tidak fokus pada belajar, nilai mulai menurun. Dengarkan, guruku, kamu tenang saja. Mulai hari ini, saya akan mengawasi studinya secara langsung. Biarkan dia fokus sepenuhnya pada belajar. Sudah 7 tahun dan tidak rusak. Kamu cukup menjaga barang-barang dengan baik. Guruku, kamu tidak tahu. Perusahaan saya tidak membiarkan saya memiliki kunci. Kakak saya memberi kita kunci. Perusahaan saya tidak membiarkan kita memiliki kunci. Dia sering menatap gantungan kunci ini dengan kosong. Tadi saya hampir mati ketakutan. Untungnya guruku tidak memarahi saya. Dia tidak semenakutkan itu. Jangan berpura-pura. Kak, apakah kamu masih menyukai guruku? Tidak, tutup mulutmu dan jangan bicara sembarangan. Jangan berpura-pura, kamu adalah kakakku. Bagaimana saya bisa tidak menyadarinya? Dan hari ini saya merasa, sepertinya guruku juga masih menyukaimu. Anak kecil tidak mengerti apa itu suka. Kamu dan guruku kembali bersama. Mulut kecil. Jangan pikir saya tidak tahu. Apa rencana jahat yang kamu pikirkan? Aku bersamamu, guruku. Setelah kembali bersama, dia tidak akan mengawasi kamu seketat itu lagi. Benar kan? Ah, Kak. Ibu di rumah. Saya tidak bisa makan lagi. Para aktor, silakan siap. Wah, Mama, baunya enak sekali. Mama, kamu sudah kembali. Ngomong-ngomong, hari ini guru mengundang orang tua. Apa Xiao Hao lagi berbuat salah? Apa? Ujian nasional? Ujian nasional? Ya, itu ujian nasional. Guru bertanya kepada kami para orang tua, untuk lebih memperhatikan prestasi belajar Xiao Hao. Kamu tahu tidak, wali kelas kami, Bu Gu, ternyata dia adalah mantan pacar kakakku. Kamu percaya? Chu Xiao Hao. Apakah dia yang kamu pacari 7 tahun yang lalu? Mama, tolong nasihati kakakku. Dulu, kakakku yang memutuskan Bu Gu. Biarkan dia kembali bersama Bu Gu. Jika tidak, saya tidak akan punya kehidupan yang baik di sekolah. Diam, Zhou Ming dan Jiang Qing menikah hari ini. Ayo pergi ke pernikahan. Kenapa kamu tidak berdandan dengan baik? Mereka yang menikah, untuk apa saya berdandan? Dengar-dengar, Gu Xiang juga akan hadir. Kamu tidak memberikan mantan pacarmu. Meninggalkan kesan yang baik. Kita baru saja bertemu kemarin. Dia sekarang adalah wali kelas Xiao Hao. Wah, kebetulan sekali. Kalian berdua memang sangat cocok. Dengan begini, apakah mungkin CLBK? Zhou Ming, selamat menempuh hidup baru. Sayang sekali. Selamat. Aku punya kabar baik untukmu. Gu Xiang juga akan datang. Jika kamu dan Gu Xiang belum putus, kita hari ini bisa mengadakan pernikahan bersama. Aku pergi ke toilet sebentar. Aku memakan orang. Cuking. Dulu kamu pasti ingin setiap hari bersama Gudak Xiaohua. Berduaan terus. Kenapa sekarang jadi malu? Iya, benar. Dulu hubungan kalian sangat menggemparkan. Seluruh sekolah tahu. Hai, bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Agak malu sedikit. Bukankah kita baru bertemu kemarin? Gu Xiang. Kamu datang untuk menghadiri pernikahan. Kenapa tidak memberitahu aku? Kenapa tidak memberitahu Ban Jun? Aku datang bersamamu. Musuh cintamu yang dulu datang. Gu Xiang. Ada apa? Aku mendengar. Kamu sudah setuju untuk menjadi pacar Cuking. Apakah itu benar? Iya, ada apa? Kenapa kamu setuju menjadi pacarnya? Song Zhen tidak peduli siapa pacar saya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak merasakan apa-apa padamu. Jangan lagi mengganggu saya di lain waktu. Saya lebih baik darinya. Kondisi saya juga lebih baik. Kenapa kamu menerima dia tapi tidak menerima saya? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu hanyalah seorang pemuda miskin. Bahkan tidak sebanding dengan satu jari saya. Apa hakmu untuk memiliki Gu Xiang? Saya tidak terima. Ayo kita pergi. Dia masih tidak menyerah. Tidak masalah. Apa hubungannya dengan saya? Oh, bukankah ini Cuking? Haha, sudah lama tidak bertemu.
Sekarang kamu bekerja di mana? HMPH, saya dengar kamu tidak lulus ujian masuk universitas dengan baik. Hanya diterima di universitas biasa. Pasti juga tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika tidak, kamu pasti akan kembali ke pemiliknya. Bukan, apa hubungannya denganmu jika itu mengganggu? Itu urusan pribadi mereka. Tidak perlu kamu ikut campur. Mereka sudah putus selama bertahun-tahun. Apa yang tidak bisa dibicarakan di sini? Kamu tidak membantah sedikit pun. Sepertinya kamu masih menyimpan dendam padaku. Baiklah. Baik. Apakah kamu masih lajang sekarang? Urusan lajangku tidak ada hubungannya denganmu. Aku punya beberapa teman lawan jenis di sekitarku. Mereka sangat berkualitas. Perlu aku perkenalkan mereka padamu? Perkenalkan 2 orang padaku ya. Ah, benar. Perkenalkan saja padanya. Dia yang lebih membutuhkannya. Jadi selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah berkencan. Jika aku bilang aku tidak berkencan sama sekali, itu berarti tidak ada yang menginginkanku. Itu jelas tidak bisa. Ya, aku sudah berkencan dengan 2 atau 3 orang. Saya sudah bilang sejak lama bahwa orang ini playboy. Apa yang aku katakan tidak salah, kan? Orang harus berinteraksi lebih banyak, agar tahu mana yang paling cocok untuk diri sendiri. Ini aku lupa bilang padamu. Bu Gus sekarang adalah wali kelas adikku. Ini berarti kita sering bertemu. Lagi pula, aku hanya pernah berkencan dengan 1 orang.